Habis sahur tidur lagi jarang, bahkan nggak pernah karena menunggu sholat subuh. Tapi kalau setelah sholat subuh, kalau tidur lagi sering karena ya mungkin efek ngantuk kali ya, kekenyangan. Ada yang tidur lagi, ada yang meneruskan aktivitas ya. Jadi habis sahur menyiapkan sahur dulu kan ya. Setelah itu baru sahur. Kalau nggak ngantuk, kita lanjutin aktivitas seperti tadarus itu kan, atau bisa dilanjutkan sholat tahajud. Karena itu belum sampai waktu subuh kan ya. Terus kalau ya sudah waktu subuh, kita lanjutkan lagi kayak tadarus Al-Quran dan lain sebagainya sampai waktu isyraq. Dan habis sahur itu pernah ketiduran, pernah ketidur lagi beberapa kali mungkin dalam bulan Ramadan. Tapi biasanya selalu mencoba bangun sih, untuk biasanya nunggu subuh itu diisi sama nonton atau tadarus. Kalau habis salat subuh Bang, pernah memandir kah? Kalau habis subuh, kalau pernah sih tentu pernah ya, mungkin beberapa kali. Tapi biasanya juga ada kegiatan gitu, atau biasanya ngisi waktu sampai pagi, tunggu waktu duha. Jadi coba untuk selalu bangun sih. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bank Syariah Indonesia Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara anjuran yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita agar kiranya kita bersahur di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Rawahul Bukhari. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang berpuasa itu diperintahkan, dianjurkan bersahur. Karena di dalam bersahur itu kebaikan yang banyak, keberkahan baik dunia maupun akhirat. Dan kalau orang sudah bersahur, lalu dia bersahur di akhir malam, itu akan mudah melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Karena sembahyang subuh berjamaah itu nilainya sama dengan beribadah semalaman. Lalu apabila kita dianjurkan bersahur itu, Zaid bin Sabit menjelaskan dalam satu hadis, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ila salati thumma qama ila salati qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadra 50 ayah. Rawahul Bukhari. Ujar Zaid bin Sabit, kami bersahur beserta Nabi, kemudian melaksanakan ibadah sembahyang. Lalu ditanya, berapa jarak antara bersahur dan iqamat sembahyang itu? Maka beliau menjawab dengan kadar 50 ayat Al-Quran. Artinya dibaca Al-Quran 50 ayat itu setelah sahur Nabi untuk mengerjakan sembahyang subuh. Jadi kalau kita membaca Yasin itu kan 83 ayat. Berarti ini separuh Yasin yang ditambah surah Al-Fatihah. Itu jarak antara sahur Nabi dan pelaksanaan sembahyang.
Nah, ini hadis menunjukkan bahwa yustahabbu ta'khirus sahur ila qubailil fajri, disunatkan mengakhirkan sahur menjelang waktu fajar atau subuh. Nah, lalu bagaimana dengan orang bersahur di tengah malam? Wa ta'jilus sahur min muntasifil lail jaizun lakinnahu khilafus sunnah. Menyegerakan bersahur dari tengah malam itu hukumnya boleh, namun menyalahi sunnah Nabi. Nah, jadi kalau orang sudah bersahur itu hendaknya dia ya kalau di akhir malam ya mungkin kita melaksanakan sikat gigi, berwudu, tinggal menunggu waktu azan saja lagi. Karena dekat sekali sahurnya Nabi itu, setelah makan sahur hanya kadar 50 ayat sudah dilaksanakan sembahyang subuh. Jadi kalau amalan-amalan setelah sahur itu ya hanya persiapan kita untuk mengerjakan sembahyang subuh. Tapi kalau memang ada waktu, ya bagusnya kita pergunakan untuk menambah-nambah ibadah kita, ya mungkin baca Quran atau baca istighfar kepada Allah atau amalan-amalan yang lain untuk menunggu salat subuh berjamaah. Nah, jadi menyegerakan sahur di tengah malam ya, boleh saja. Cuma kalau hendak yang sunnah Rasulullah itu di waktu sahur itu menjelang waktu subuh. Setelah selesai bersahur maka 50 ayat Al-Quran dibaca, maka sudah dilaksanakan sembahyang subuh. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.